Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan, ibu-ibu, bapak-bapak, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni sehat jasmani kita dan rohani kita, sehingga kita bisa melakukan ibadah, yakni salat subuh berjamaah dan amalan-amalan sebagainya. Tuan-tuan rahimakumullah, sesungguhnya kita mempunyai sebuah badan, yakni jasad kita. Ingin jasad kita menjadi sehat, maka Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Mukasyafa Al-Qulub, yakni dikarang oleh beliau, nama lengkap beliau adalah Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Di dalam kitabnya menjelaskan, sebagian ulama berkata, salamatul jasad fi qillatit ta'am. Selamatnya badan itu adalah sedikitnya makanan. Maka bila mana kita ingin makan, maka senantiasalah kita makan dalam keadaan secukupnya. Sekiranya sudah kenyang, maka kita berhentilah, jangan terlampau kita meneruskan makanan sehingga kita menyebabkan penyakit. Karena sesungguhnya timbulnya itu penyakit adalah daripada makanan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita badan sudah sehat, bila kita badan sudah semangat, maka janganlah pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dalam makan kita, setiap kita makan janganlah lupa kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah lupa kita berniat ketika kita mau makan, yakni berniat untuk mengenyangkan perut kita, supaya badan kita menjadi sehat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya bila mana kita makan, diniatkan karena beribadah, karena ingin beribadah kepada Allah, kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Badan kita sudah menjadi sehat, roh kita perlu juga sehat. Maka sebagian ulama mengatakan salamatur ruh fi qillatil atham. Selamatnya roh itu adalah daripada sedikitnya dosa. Mungkin kalau jasad kita tak sehat, mungkin kita boleh minum obat-obat yang sekiranya dengan asal obat itu Allah memberikan kesehatan kepada kita. Akan tetapi bila mana ruh kita menjadi tidak sehat, tidak ada obat kecuali mengurangkan dosa-dosa kita. Bagaimana dosa mata kita? Bagaimana dosa telinga kita? Bagaimana dosa tangan kita dan kaki kita, keseluruhan tubuh ini? Bagaimana dengan dosa lisan kita? Tentulah kita harus dijaga. Apabila ruh sudah menjadi tidak sehat, maka kita akan malas untuk beribadah kepada Allah. Kita malas membaca Al-Quranul Karim. Kita malas mendengarkan nasihat-nasihat para alim ulama. Bahkan nasihat-nasihat yang datang pada ulama tidak akan masuk kepada badan kita, yakni kepada fikiran kita, kepada otak kita. Karena kenapa? Ruh kita sedang menjadi sakit. Lalu bagaimana untuk menyembuhkan ruh supaya kita sehat, semangat terus membaca Al-Quran, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata para alim ulama, kurangkan dosa. Sesungguhnya dosa itulah yang menyebabkan kita menjadi sakit dalam keadaan tidak sehat rohani dan jasmani kita. Maka bagaimana konsep yang betul dari segi kesehatan roh kita, yakni roh kita itu berawal daripadanya qalbun, yakni hati. Maka Rasulullah bersabda, inna hadhil qulub, sesungguhnya hati itu akan berkarat sebagaimana karatnya besi. Macam mana kalau besi kena hujan? Semakin lama besi akan menjadi karat, semakin hari menjadi karat. Sahabat bertanya, kaifa wajilauha ya Rasulullah, bagaimana untuk menggilapkan hati tersebut ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, zikrul maut wa tilawatil Quran, ingatlah mati dan banyaklah membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya bila kita ingat kepada mati, apa yang berada di dunia kita semuanya sudah tidak ada gunanya kecuali amalan yang saleh. Mungkin kita di dunia merasa diri kita sangat kaya raya. Sesungguhnya kekayaan itu hanyalah bersikap sementara, bahkan dia akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah. Mungkin kita merasa sangat hebat di dunia dengan jabatan dan pangkat kita, seakan-akan kita sangat luar biasa di dunia, disegani oleh orang. Sesungguhnya jabatan itu hanya bersikap sementara. Mungkin diri kita merasa sangat alim di dunia, sangat banyak ilmu yang kita miliki, bahkan ilmu itu pun akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengancam, asyaddun nasi adzaban yaumil qiyamah alimun
lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Orang yang paling berat siksanya pada hari kiamat adalah orang alim, pandai, tetapi ilmunya tidak diberi kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta kita semua istiqamah melakukan ibadah serta dakwah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.